Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat mutiara hati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang harus mendapatkan perhatian lebih dari setiap kita sebagai seorang muslim adalah merawat kondisi hati kita. Banyak orang yang sibuk dengan memperhatikan fisiknya, membersihkan kotoran di wajahnya, memoles dandanan dan penampilannya, tapi tidak pernah melihat bagaimana kondisi hatinya. Padahal hati itu lebih berhak untuk mendapatkan perhatian daripada jasad kita yang nampak atau performance kita yang sering dilihat oleh orang. Kenapa? Imam Malik pernah mengatakan bahwa a'malul qalbi ahammu min a'malil jawarih. Perbuatan atau amalan-amalan hati lebih penting daripada sekedar amalan-amalan anggota badan. Karena banyak orang yang beramal dengan badannya, dengan tangannya, lisannya, tapi ternyata di hadapan Allah amalan-amalan yang dia lakukan dengan susah payah, lelah, itu sama sekali tidak membuahkan hasil pahala. Bahkan menjadi orang yang pertama kali dicampakkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena motivasi dia beramal adalah riya misalnya, hanya ingin mendapatkan pujian manusia. Oleh karena itu jangan sampai kita kemudian beramal susah payah, lelah, menghabiskan waktu, tenaga, pikiran, tapi tidak ada kualitas sedikit pun di hadapan Allah. Maka betul baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengingatkan, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Bahwasanya ada segumpal daging di dalam tubuh kita ini, yang kalau segumpal daging ini baik, sehat, tidak berpenyakit, maka seluruh anggota badan kita pun akan mengeluarkan yang baik-baik. Perbuatannya baik, ucapannya baik. Tapi kalau hatinya sakit, tidak baik, bermasalah, maka sekujur tubuhnya pun hanya akan mengeluarkan yang tidak baik. Akan ikut rusak semuanya, ucapannya rusak, perbuatannya rusak. Walaupun kadang nampak baik, tapi di hadapan Allah tidak ada nilainya. Apa segumpal daging itu? Ala wahyal qalb. Segumpal daging itu adalah hati. Maka hati-hatilah kita dalam menjaga hati. Nah, di antara penyakit yang sangat berbahaya, yang harus kita berusaha untuk membersihkan hati kita dari penyakit itu, mengobatinya kalau sudah bersarang di dalam diri kita, itu adalah al-kibr atau takabbur atau sombong. Nah, apa sombong? Makna sombong itu apa? Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, saya ini seperti Anda lihat cukup tampan. Saya suka memakai baju yang bagus, sendal yang mahal. Apakah berarti saya sudah jatuh ke dalam kesombongan ya Rasulullah? Tapi Nabi mengatakan apa? Oh tidak, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Bukan, Allah itu maha baik, maha indah, dan Allah memang juga menyukai yang indah-indah. Akan tetapi kibr atau sombong yang terlarang itu, Nabi jelaskan, batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang terlarang dan tercela itu adalah ketika seseorang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Inilah hakikat kesombongan. Ketika seseorang mendapatkan informasi kebenaran, tapi dia lihat dulu yang nyampein siapa nih. Kalau yang nyampein misalnya orang yang di bawah dia strata ekonominya,
Orang yang ada di bawah dia dari sisi tingkat akademisnya, dia tolak mentah-mentah. Itu namanya batarul haq. Kemudian ketika melihat orang lain selalu dengan pandangan picik, pandangan merendahkan. Jasnya tidak semahal jas saya. Oh, kendaraannya nggak semewah kendaraan saya. Sehingga dia menjadi orang yang tercela karena kesombongannya. Ingat bahwa dahulu iblis dikeluarkan dari surga tidak lain dan tidak bukan adalah karena kesombongan. Dan Nabi mengingatkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga juga orang yang di hatinya itu ada satu biji sawi saja dari kesombongan. Jadi gara-gara sombong ini dulu ada yang terusir dari surga. Gara-gara sombong juga itu nanti seseorang tidak akan masuk dan dimuliakan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu apa saja nih yang menyebabkan seseorang bisa jatuh ke dalam kesombongan? Nah, ikuti terus Mutiara Hati. Semoga Allah berkenan membersihkan hati kita semuanya bak mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.